Jadi seharusnya jangan tiru yang Finlandia atau Singapura, tapi tiru bagaimana mereka 20 tahun lalu mungkin ya. Ada ini nggak kayak yang tentang Giri yang diceritain gitu? Oh nggak Nggak ada. Tapi gue sama Jerry nggak pernah ketemu baru First sekarang. ketemu tadi di belakang situ. Iya. Oh. First time ketemu. Iya pertama kali gue ketemu Jarum terus. Iya ya, pertama kali ya. Pertama kali ketemu Jarum. Iya. Cuma follow-followan udah. Iya, udah lama. Ya, Tapi Billy gimana kehidupan setelah WG? Bukan Bukan pilih tangan. Oh ya mungkin bisa kenalin dulu ya, ini Billy. Boleh. Dia Salam kenal ya. dia Salam ya. dulu teman SMA aku, tapi beda sekolah. Oke. Dia lawan olimpiade aku dulu. Kita dulu musuh. Di Dulu. Surabaya. Di Surabaya. Jadi Rival kayak gitu. sama rival. Olimpiade Tamiya. Beyblade. Olimpiade. Olimpiade matematika dulu. Iya. Teman bergaulnya orang Olimpiade ya? Apa? Teman bergaul Enggak ada teman warnet gitu. Teman saya mah orang Dota doang. Temen mah orang Dota aja. Iya. sorry tadi gimana? Enggak ada apa. Lanjutannya gimana gitu. Oh lanjutannya bro, tadi kan belum lanjut. Oh, iya. Itu biar lanjutin. Gak ada apa-apa. Oh lanjutan nih. Iya, lanjutan. Lanjutan ceritanya ya. Lanjutan ceritanya. Mungkin ini bro, kenapa kok dulu kita bisa deket? Oh iya. Jadi kalau di lomba-lomba itu kan banyak yang pintar-pintar banget ya. Oke. Ya. Nah terus pintar-pintarnya itu kayak yang tipikal pintar banget. Yang kalau Misal habis lomba nih, udah kelar kan? Bahas soal. Nongkrong tuh bahas soal lagi bro. ya. Ih najis. Kan kita udah capek ya. Gila coba sama kita. Enggak mau bahas cewek gitu enggak mau ya. Kita nongkrong bahas orang. Dibain orang. Itu emang lu nggak begitu emang? Matematika yang dibahas. Enggak, emang lu habis olimpiade gitu, habis kelar nggak bahas soal lagi emang? Kalian. Lepas udah lewat, udah berlalu lepas, kan. ya. Nggak bisa diubah-ubah juga. Oke. Iya kan? Terus kenakalan remaja kalian tuh apa? Enggak ngerjain PR. Belum kelar yuk, belum kelar ceritanya. Lompat. Nah terus apa Bil? Nah, terus makanya kita Jadi akhirnya frekuensi connect. karena frekuensi lah gitu. Maksudnya jadi kayak yang nyambung obrolannya, misalnya kita suka olahraga juga. Iya, main pingpong dulu habis lomba. Ya dulu suka main pingpong. Tapi Billy di Jepang juga kuliahnya. Aku di Singapura dulu. Di Singapura, di Singapura. NTU. NTU. Kuliah matematika juga. Matematika juga. Nanyang. Yang Technological University. Kuliah. Itu salah satu universitas top. Oh dulu hampir ke situ. Hampir ke situ lu ya. Mampus orang. Ngapain tuh Rat kalau berita di situ? Lewatnya Marti. Terus dulu tuh kan belum ada kayak Gojek, Gokar itu kan belum ada kan, Oh, iya, tahun kita iya. SMA kan. Nah, biasanya sekolah dia tuh sekolah swasta yang kaya gitu loh, fasilitasnya banyak, jadi kayak ada mobil sekolah gitu. Nah, aku sering nebeng. Iya, Ada mobil sekolah ya. Ada mobil sekolah. Ada mobil sekolah. Ada nggak mobil sekolah? Wah ada angkot namanya. Angkot namanya ada gua dulu ada. Platnya kuning ada. Ada Gitu. Tapi pernah sekali dia lumayan ngeselin sih. Gimana? Jadi kan kita lomba bareng nih. Kita kan di Surabaya kan. Kita ke Malang, Bro. Oke. Namanya di Malang. Itu finalnya. Terus di sana intinya aku kalah. Dia menang. Nah, aku bawa piala. Bawa piala nih. Piala kan. Oke. Masih bisa-bisanya, Bro. Ulang ikut ya. Iya, gitu. Recall. Iya. Masih camping. Kalau waktu itu dia nggak bolehin, aku nggak bisa pulang. Nggak bisa Iya, pulang, Karena iya. apa dari Malang maksudnya? Surabaya jauh. Iya. Iya. Dari kampus itu kan. Iya. Berarti Terus sepanjang akhirnya perjalanan. pulang bareng. Pulang bareng. Pulang. Terus perasaan Bang Billy di dalamnya gimana tuh? Ya untungnya pas itu ada orang tua saya, ada guru saya juga sih. Jadi masih bisa jaga lah ya. Bisa nahan Kalau lah. nggak dipatahin lah ya, pialanya dipatahin. Itu kalian berdua paling jauh olimpiade sampai tingkat mana? Nasional sih. Nasional. Nasional sih. Tingkat nasional. Medali emas. Tahu OSN? Tahu. Apa kepanjangan OSN? Olimpiade Siswa nasional. Siswa nasional. Hampir. Siswa Olimpiade Sains. sains Sains. nasional. Nah, kita tuh nggak sampai sana. Nggak sampai nasional di situ gitu. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba yang kampus, itu kita ikutin biasanya. Iya. Oke. Gitu. Wah, aku sampai sih OSN sekali. Oh ya, dia pasti sih. Dapat perunggu tapi dulu. Nah, kalau Billy ini spesialisnya dia ngitung cepet banget. Bisa bisa dites. Elaborate ngitung cepet tuh apa maksudnya? Ngitung cepat itu Menghitung cepat ya, menghitung di otak dengan cepat. Berarti udah hafalan? enggak. Bukan hafalan. Bisa dicoba. Coba. Coba. Pasti lu mau ngetes. coba. Kan perkalian bisa Bil. Coba kita biar pemanasan dulu, penjumlahan. Penjumlahan. 2 digit. Penjumlahan Puluhan tapi lu bilangnya yang banyak. Misalnya 15, 18, 85 Oke. kan.
82 tambah 95 tambah 46 tambah 31 tambah 58. 312. Apaan? Bener gak? Bener. Lagi. Kurang banyak, Bro. Mungkin lu jangan kurang banyak. Coba. Aku izin sambil nyemil-nyemil boleh? Tidak ya. Tidak ada pembaharan. Boleh. Ini sih. Kayak duduknya masih begini sih gua sih. Kayaknya mantul dari kacamatamu deh Dik jawabannya Dik. Enggak, tadi demi Allah cepetan Billy jawab daripada gue pencet sama dia. Yang ini nggak bisa. Aku nggak bisa seperti itu. Coba. Yang banyak berarti Billy bisa ya? Oke. Puluhan ya tapi. Oke. 44 tambah 65 tambah 98 tambah 73 tambah 23 tambah 16 tambah 15 tambah 49 sama dengan 383. bener anjir. Apaan sih? Bener aja ya? Bener. Anjir sakti yo. Tangannya kok getar, Bro? Miss. Anjir. Apa sampai berapa digit Pak itu? Oh, kalau hafalan Pi nggak hafal sih. Nggak hafal. Aku suka menghitung ya, suka Oh, menghitung. Coba mau gantian? Mau gantian? Satu digit aja, 2 kali aja. Anjir kok bisa sih? Gila banget. Jadi kalau misalnya kita cepet-cepetan kan gitu sih. Kayak misalnya di final kita cepet-cepetan gitu kan. Iya. Kalau misalnya angkanya bulat aku udah pasti kalah. Kayak udah lah nggak mungkin bisa gitu. Itu gift atau dilatih? Latih. Latih itu tadi. Latihan. Itu latihan. Practice. Ada yang namanya sempoa, Bang. Pernah dengarnya? Iya. Gitu. Jadi kayak main sempoa dalam otak aja tadi. Bener banget. Nice. Iya. Jadi di otakku itu gerak biji-biji sempoanya itu. Gerak biji-biji sempoa. Itu yang gerak. What the fuck, man? Gila. Gua yang gerak di kepala gua sloki. Oke. Adu tuh. Terus bedanya sama Jerome apa? Kalau ini kan hitungan. Kalau yang Jerome apa? Ada spesialisnya. Spesialisnya apa ya? Spesialisnya Kayak- si Jerome. Tipe apa ya, Bill? Kalau Jerome ini Misal logaritma. soal-soal yang materi SMA sekolah, matematika dia Contoh. cepet banget. Ya. Kayak logaritma, integral. Ada yang masih ingat integral? Namanya mah inget pelajaran. Namanya ini Isinya tuh isinya apa ya? kemungkinan possibility. Ada integral. Pernah dengar ya? Pernah dengar itu ya. Oke, ini pertanyaan bodoh gua nih. Selain buat ngitung duit ya, buat apa? Matematika untuk kehidupan sehari-hari itu buat apa? Oke. Kepakainya buat bagus apa? ya. Good Ini question. ceritanya ya. Sering tanya. Boleh Jerome. Kalau aku pribadi aku ngerasa itu framework of thinkingnya sih. Jadi kayak Framework of thinking. kayak cara kita mikir tuh jadi lebih logis. Logic gitu. Terus kayak misalnya problem solving yang dilatih kan. Ya kan, Bro? Kata contohnya Kak, lo suka matematika? Dikit. Tapi enggak paham kan? Enggak itu banget. Tolol kan? Kalau ngomong Oh ke sana. Oh ke sana. langsung ya. Ke sana ya. Kenapa gitu? Kalau aku ngomong suka gimana dari jawaban kau? Masih penasaran ya aku? Kalau ngomong suka itu, mau apa jawab ya kau? Oh, the way of thinking itu berbeda, bukan kayak buat ngitung apa, enggak ya, enggak. Kayak mana cara mau Iya, ya, mungkin- mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari itu? Mungkin ada sebagian kecil yang pakai itu. Makanya biasanya kayak lulusan matematika atau engineering itu bisa kerja di bank, kerja jadi konsultan. Jadi Karena auditor. jadi auditor jadi problem solvingnya di ini. Iya, problem solvingnya sih paling berasa sih. Problem solving Benar. skillnya gitu. Oh, misalnya ada nggak jadi. Kayak gue enggak itu gue goblok banget tadi. Coba gue mau dengar. Gue pengen dengar. Misalnya. Jangan itu tolol banget. Misalnya. Udah jangan. Misalnya koma. Apa? Misalnya apa? Duh, Enggak apa-apa. apa problem solving apa cok? Misalnya orang punya masalah tentang KPR itu berarti bisa ngitung. Gimana sih? Apa sih? Nggak ngerti jawab, gue ngerti cara Misalnya kita misalnya rumah gitu, kita Iya. beli atau kita sewa ya. Iya. Itu kan kita bisa hitung. Iya. Problem thinkingnya gitu kayak kalau kita beli langsung kurang misalnya 5M gitu kan. Tapi kalau kita sewa
duitnya masih kita bisa putar gini kita bisa investin gitu. Jadi kayak bisa dihitung kesananya. Dan itu berbeda sama ilmunya berbeda sama ilmu bisnis keuangan. Beda apa sama? Kan basicnya matematika. basicnya matematika. Oke, fondasi. Iya. Misal gini bang, misalkan Bang Arab jualan apa? Merchandise bang. Iya. Sebagai ownernya, misalkan Bang Arab mau ada promo nih. Nah, misalkan promonya diskon 30%. Atau kayak buy one get one. Nah, itu nanti keuangannya gimana gitu? Kayak lebih untung yang mana buat kita gitu kan? Iya. Terus cost-nya ke kita berapa? Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari yaitu berpikir secara logis. Oke, benar. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan sama angka aja, Jar, apa kayak misalnya kayak bisa nggak ya soal lain? Oke, masih emas. Bisa kan menghitung soal yang hal-hal yang masalah-masalah yang nggak berhubungan sama angka gitu. Misalnya kayak peluang kita gila setelah kelar maraton gitu. Ada kan peluang tuh. Peluang itu kan sangat-sangat matematika kan? Peluang Iya. sangat Peluang matematika. Kelas 3 SMA Oh, sama. Contoh misalnya mau judi. Koin aja, koin dilempar. Koin dilempar. Koin dilempar aja. Probabilitas. Tapi itu menarik loh. Apakah itu bisa di aplikasi? No, ini gue tanya bego Untuk juga. apa? Yang tadi dibilang probabilitas itu. Koin Itu juga masalah bisa. koin. Bisa. Iya dong, peluang. Itu kan pelajaran di sekolah. Iya. Benar. Dan yang punya tempat tuh malah mereka ngukur, mereka ngitung kayak ini Iya. keuntungannya berapa. No shit. kerugiannya Atau nggak bisa kita main bareng-bareng lah gitu kan? Iya. Misalnya main apa ya? Capsa banting. main Tebak kartu lah ya paling. kartu. Biasanya kayak gitu. atas apa lebih kecil lebih besar gitu. Ya lebih kecil lebih besar Oke. misalnya kayak gitu Iya. kan. Oke. Misalnya kita dapat angka 5 gitu kan. Berikutnya lebih kecil atau lebih besar. Berarti kan ada kemungkinan kalau lebih kecil kan 4 3 2. 4 3 2 3 kan. 3 doang. Terus kalau lebih besar kan ada 6 7 8 9 10 Jack Queen King As. gitu. Ada 9. Berarti kan Logikanya lebih logikanya mungkin. kita akan mikir ya harusnya yang atas. Iya. Nah, itu logika dasarnya gitu. Itu insting peluang Itu sebenarnya. Bang. insting kan. Awalnya kita mikirnya insting tapi Iya. bisa dihitung gitu. Ada peluang. Gitu. Iya. Berarti kalian berdua, Billy di Nanyang, di Jaram di Jepang itu di Waseda. Aku di Waseda University. Itu dua-duanya jurusan matematika. Betul. matematika. Matematika. Iya. Orang kuliah ngambil jurusan matematika otakku udah nggak nyampe men. Oke. Kalau Bang Arab dari SD SMP SMA materi matematika apa yang masih Bang Arab ingat? Gak ada yang gue peduli. Gak ada yang gak ada. Gue memakai seluruh kapasitas otak gue terus UN terakhir SMA udah itu doang tuh. Abis itu udah gue udah nggak tahu lagi. Oke. Nggak ngerti. Tapi jurusannya apa? Applied Mathematics. Aku pernah matematika. Aku statistik. Oh, statistik. Kalau Applied Mathematics yang dibahas apa sih? Yang dipelajari? Aku tentang efisiensi gitu sih. Efisiensi. Bukan anggaran ya. Ya. Hah? Ya jadi kayak gimana cara bikin satu perhitungan lebih efektif gitu. Oke. Iya. Kena liver shot ya kita ya. Kalian berdua kayak itu beasiswa. Aku beasiswa full iya. Aku setengah dulu. Full tuh berarti 100% tidak bayar sama sekali. Dikasih uang hidup juga dulu. Iya. Jadi aku sama Bahkan dikasih uang untuk jajan. iya, aku dulu sama sekali gak bawa uang ke Jepang. Full. Sekolah dibayarin, tinggal dibayarin, makan dibayarin, semua dibayarin. Semua dibayarin. Uang saku juga ada tadi. Iya, uang hidup. Oh, Bisa nabung juga. karena semua kuliah di luar negeri, apa yang membedakan kurikulumnya bedanya apa sama Indo? Kurikulumnya, Kan mungkin gua nggak fasilitasnya kuliah ya? sih yang lebih Oh fasilitas ya? fasilitasnya. Sama mungkin kalau aku lihat kuliah di luar negeri itu kayak karena lingkungannya beda, jadi kita dapat banyak point of view gitu. Point of view yang berbeda-beda kayak kok dia bisa mikir kayak gitu ya, gimana caranya mikirnya. Itu pertanyaan bagus sih. Karena aku dulu ingat banget pertama kali kan gue dari kecil sampai SMA di Surabaya kan. Oke, Surabaya. Terus kuliah baru pindah ke Singapura. Hari pertama bro masuk kelas culture shock. Apa? Kalau di soalnya kan pas hari pertama gurunya ada nanya gitu kan. So what's the answer of this? Oke. Apa ini gitu kan? Kalau di Indonesia kan biasanya Diem semua, nggak ada yang guru mau ngangkat, nanya, iya. diem. Nggak ada yang mau ngangkat justru. Pura-pura gini. Dorong-dorong orang. Nah, ini Pak gitu. Kalau di sana langsung Angkat tangan. Kompetitif. Jadi dan pede, confidence. Oh, confidence-nya. Padahal jawabannya juga belum tentu benar sih. Tapi angkat dulu. Iya.
Itu menarik. Aku memorable banget. Iya. Mental. Kalau soal presentasi gitu bener-bener dikulik gak? Contohnya misalnya ada kelompok satu nih presentasi, terus kan berarti mesti dikulik kan sama yang lain siswa. Soalnya kalau misalnya di sekolah aku yang sering nanya dilabrak waktu istirahat. Caper lu. Kalau di Jepang malah kebalik sih menurut aku. Di Jepang itu agak aneh sih, karena malah nggak ada grup-grup gitu loh. Kita kan dulu kan grup presentasi. Ini benar-benar dosen ngajar, udah gitu doang. Jadi bosan banget. Gak ada yang kayak grup-grup. Gak ada grup presentasi gitu. Terus yang gue paling kaget itu adalah teman-teman gue tuh gak punya laptop sampai SMA. Oh, sampai SMA. Sampai SMA tuh kayak Orang Jepang nih. iya orang Jepang. Waktu SMA kita kan expect-nya orang Jepang ini high teknologi yang Iya, kayak iya, main dari kecil gitu kan. Ternyata dari sekolah pun mereka nggak terbiasa untuk presentasi gitu. Mereka baru mulai pegang laptop. Temenku dulu ya, literally ketika kayak gini bang. Hah? Ketika kayak gini, aku kayak Dia juga. Kan dia teman lu. Belum pernah diceritain ini. Kurang dekat kalian ya kan? Gitu ya. Kalian nggak seperti itu ya? Kalian nggak sedekat itu ternyata ya. after kuliah udah nggak deket itu. Iya. After kuliah nggak deket. Jadi aku kayak kaget banget di situ gitu. Gini. Iya. Oke. Teman- Karena mereka baru pertama kali nyentuh itu. Kayak bukan mereka di rumah punya PC, tapi kayak nggak dipakai buat ngetik-ngetik gitu loh. Kayak temen aku yang ini ya gitu. Pernah nanya nggak itu budaya atau emang nggak dibolehin sama orang tua atau Bukan nggak dibolehin, emang karena nggak dipakai aja gitu. Kalau kita kan harus presentasi, harus apa gitu kan, harus bikin PPT gitu kan. Main game gitu. Mungkin yang gamer mungkin Yang gamer ada tapi teman aku yang bukan gamer itu mereka nggak 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 ngerti ngerti. sama sekali ternyata. Tapi memang mereka mungkin dibiasain buat belajarnya gila banget, jadinya kayak kenceng banget progresnya. Oh. Dan ini apa kampus lu Jar berarti termasuk kampus yang itu gak yang apa sih oke banget deh sih Top buat- tier gitu. top tier termasuk yang top tier semuanya Bos dia itu di Tokyo aja. ngerti Di gak? Tokyo, di Tokyo. Serius iya kan gua nggak tahu Top tier, top tier. oke berarti semua hampir semua di situ nggak ada yang bandel atau ada Ada. Bandel mah tetap ada Bandel mah ada. bandelnya kayak gimana Bandelnya apa? iya apa sih Bandel apa? bandelnya apa sih Jadi kalau di Jepang itu, yang gue lihat ya, Kabukicho, itu Kabukicho. yang susah itu masuk kampusnya. Lulusnya gampang banget. Dan jadi gini, kita kan juga kaget. Jadi masuknya susah karena mereka kampus kan. Habis itu tapi banyak perusahaan yang lihat kampusnya doang. Jadi banyak teman gue yang lulusnya tuh GPA-nya 0,9, Oh iya? 1, iya karena apa namanya perusahaan itu nggak mencari orang pinternya tapi cari kampusnya gitu. Oh. Karena untuk masuk kampus itu kan susah, bisa ya. semua. Iya, iya, Nah, ini bibitnya udah ada nih. Jadi bibit-bibit dari Waseda atau dari Keio University tapi itu bagus pasti. Tinggal dilatih karena mereka ujung-ujungnya untuk kerja pun dilatih lagi dari awal gitu. Jadi teman-teman aku masuk bagi dua gitu. Ada yang mau S2, kalau S2 dia rajin. Yang mau kerja hidupnya udah nggak peduli GPA lah. Gitu. Iya. IP minimal nggak ada di situ ya. Oh iya. Average-nya 1, Dari 4. dari 4 di Waseda. Sering nyambungin tadi penasaran aku. Fasilitas yang beda itu apa sama Indonesia? Fasilitas tadi yang dibahas. Nah, misalnya kayak riset gitu kan. Oke. Kayak riset dikasih laptop misalnya gitu. Dikasih. Dikasih Dipinjemin laptop. maksudnya. Dikasih. Dikasih. Ada dikasih laptop. Aha. Kayak budget buat penelitian atau buat belajarnya itu banyak gitu. Itu sih. Sorry penasaran nih. Bang Jerome kan sempat ngomong pengen jadi menteri pendidikan yang waktu itu. Waduh berat. Kalau misalkan nih, Oke. kalau tapi misalkan iya pernah ngomong emang cita-cita itu dulu ya kalau Iya. nggak salah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau misalkan dikasih nih 1 hari kesempatan terus bisa bikin kebijakan apapun, satu kebijakan apa yang paling urgent yang dibutuhin Indonesia? Pertanyaan bagus banget. Ini banyak bagus dan aku pingin mengucapkan apresiasi buat live ini karena aku kan lihat yang kasih guru honorer itu kan. Yes, very nice. Aku melihat keren banget kalian. Aku melihat di Indonesia ini sebenarnya orang pintar tuh banyak Oke. dan sekolah bagus tuh udah banyak. Cuma nggak seimbang bro. Kalau misalnya aku pernah ke pedalaman dan mungkin kalian pernah ngajar juga kan di sekolah yang aku lihat itu ngajar sekolah kan kayak kok bisa ada orang yang udah SMA masih perkalian masih belum bisa gitu. Kayak persen 10% itu kok masih belum bisa gitu kan. Nah itu tuh yang kayak aku yakin kalau kita ke sekolah-sekolah top di Indonesia itu pasti bisa. Bisa. orang ini. Tapi nggak meratanya pendidikan itu. Dan kenapa nggak merata? Karena ya guru-gurunya belum sejahtera kan. Jadi menurut aku pekerjaan guru itu harus sejahtera dulu. Pekerjaan guru itu harus dipandang bagus dulu gitu. Nah di Jepang yang aku kaget juga teman-teman aku tuh banyak banget yang ambil sertifikasi jadi guru. Karena mereka merasa jadi guru tuh Makmur hidupnya lah ibaratnya ya. gitu. Jadi kayak bayangin kita jangan kan, misalnya kita mau ujian nih, kita bikin ujian
sekarang kan aku sama Billy kan ngajar juga kan. Kita bikin lesesan gitu. Ya kita kan harus siapin materi, siapin ujian gitu. Betul, Kan betul. capek itu. Iya, Kalau misalnya gua nggak sejahtera hidupnya, ngapain gua Jalanin ini. bikin ini gitu. Gua ngajar aja sembarangan. Ya kan? Ngapain gua cek-cekin hasil murid gitu. Kayak buat apa gitu? Makanya shout out buat guru-guru honorer yang memang udah bertahun-tahun, 10 tahun bahkan kemarin yang ya kita bisa tahu mungkin gajinya nggak seberapa ya, Betul, nggak Bang. kecil gitu loh buat mereka, gila. Shout out. Jadi ya itu, kalau jajak kebijakan itu pemerataan sih. Pemerataan. Pertama guru dulu sih. Guru harus bagus. Karena guru kan geraknya sih. Kalau yang mau dihilangkan, Apa? kalau yang mau dihilangkan Dari sekarang. dari pendidikan, misalnya contoh, gue lupa lagi, UN tuh dihilangin nggak sih? Atau masih ada? Udah hilangin. Udah dihilangin ya, misalnya kayak gitu. tapi bikin dimunculin lagi soalnya. Oh, oke. Salah satu yang lu mau hilangin apa? Kalau aku lihat ya, kan waduh ini Yang kurang efektif gitu. Bisa kita Apa? Ini kan Kalau aku lihat, andai-andai. kemarin tuh ada kurikulum merdeka. Ya, jadi betul-betul bebas gitu. Ya, Tapi menurut aku Indonesia belum siap kurikulum merdeka. setuju. SDM-nya ya, Jadi SDM. mantan menteri yang dulu itu nyontoh Finlandia. Memang Finlandia kan top Negara maju. top one education. Tapi di situ itu ekosistemnya udah bagus banget. Dimana ketika anak-anak ini kosong, maksudnya kayak nggak sekolah, itu orang tuanya juga suruh baca buku lah atau suruh explore apa ya. Bukan cuma main nongkrong yang kayak gitu loh, gitu kan. Jadi Indonesia masih belum siap gitu. Iya kan? Gitu sih yang aku rasa. Jadi Jadi seharusnya jangan tiru yang Finlandia atau Singapura, tapi tiru bagaimana mereka 20 tahun lalu mungkin ya. benar, dulu pertahanan mereka Ketika gimana? mereka mulainya ya? Mereka mulainya Iya. gimana? Oke, ketika mereka mulainya kayak gitu. Iya. Kayak China aja aku lihat teman-teman aku yang di Jepang kan banyak banget dari China kan. Iya. Dan bahkan teman-temanku yang di Jepang itu adalah banyak kan buangan. Buangan karena mereka nggak lolos di China, mereka akhirnya pindah ke luar gitu. Terus mereka bilang sekolah sampai jam 10 malam lah, sekolahnya masuk ke jam 6 pagi sampai jam 10 malam gitu, kayak bener-bener dipicut lah gitu. Gitu. Tapi kan hasilnya sekarang gila banget ya China. Gila banget, gila Gila, banget. China gila banget sih. Kalau tadi Bang Jerome kan memang dari awal sekolah rajin dan lain segala macam, memang dari awal goalsnya pengen jadi menteri pendidikan lah ya, intinya dreamnya. Kalau dulu rajin karena udah dapat beasiswa sih. ke Jepang. Oh beasiswa, Iya. terus endgame-nya menteri pendidikan. Kalau Bang Mili Endgame-nya apa? endgame-nya apa? Itu kan tadi ngitung cepat begitu, terus sekolah kuliah sampai di NTU. Iya. Terus end goals-nya buat apa sih sebenarnya? Cita-citanya gitu. Kalau aku sih mungkin dari dulu tuh belum pernah ada satu momen yang cita-citanya tuh kayak bener-bener kayak mau jadi ini, mau jadi A, mau jadi B gitu. Tapi lebih ke yang aku yakin tahun lalu. Jadi ini sedikit cerita ya guys ya. Iya, nggak apa-apa. Sedikit cerita ya, sedikit cerita. Emang ini teman Tempat nongkrong aja udah. tempat nongkrong ini. Jadi aku tuh dulu kerja di startup gitu lah. Oke. Startup gitu kan. Itu setelah Terus- kuliah berarti ya? Setelah kuliah, setelah Setelah kuliah balik lulus. ke Indonesia. Sebenarnya perusahaan Singapura tapi Oke. tempatnya di Indonesia Oke. gitu kan. Kerja di sana terus makin lama makin manajerial gitu-gitulah kerjaannya, yang operational manajerial gitu. Terus gue kayak setiap bangun pagi tuh kayak gue bangun terus kayak kerja lagi. Iya. Kayak ngerti gak sih kayak pernah gak sih hidup itu kayak Rutinitas. nggak enjoy gitu kan. Ya, tapi emang aku dulu juga sempat pernah coba bikin konten juga, ngajar gitu di YouTube. Dan I find happiness di sana. Oke. Jadi aku putusin buat resign, buat all in di sana. Awalnya tuh aku plan resign dulu, aku mau fokus konten education gitu kan. Oke. Nah terus long story short, Nah, long story short, Ini lanjut. nyambung sama aku. Nyambung. Makanya Ada kita bisa sebenarnya. berdua bisa deket lagi Ketemu gitu. lagi. Ketemu lagi. Long story short, aku pas lulus kuliah, aku masih di YouTube kan. YouTube with my friends, Waseda Boys kalau tahu. iya, Terus terakhir itu sebelum kita berpisah, itu kita keliling dunia. Setelah keliling dunia, selesai kan YouTube. Aku ngerasa kayak apalagi nih di YouTube gitu. Betul. Ya kan? Gak ada grand plan lagi apapun gitu kan. Akhirnya aku mikir what's the next step yang aku pingin lakuin. Nah, aku selama ini bilang mau jadi menteri pendidikan gitu kan. Aku selama ini bilang mau bikin sekolah. Apa step awalnya gitu? Aku mau bikin les-lesan, bimbel matematika. Karena ide aku adalah pertama bimbel, terus nanti lama-lama jadi sekolah. sekolah, betul. Jadi bimbel matematika dulu, terus nanti mungkin tambah fisika, tambah kimia, tambah apa, lama-lama kan bisa jadi sekolah. Dan memang ada beberapa bimbel yang menjadi sekolah. Iya, iya. Jadi sudah ada contohnya gitu. Ya. Gitu. Nah, di perjalanan itu aku kesulitan dong. Karena aku kan belum ada basic ngelatih guru, ngajarin guru, bikin modul dan sebagainya. Nah, terus tiba-tiba aku tahu
dari temannya dia kalau dia resign. Oke. Nah, ketemu tuh di situ. Ketemu. Nah, pas dia resign, aku telepon kan, kamu kenapa resign? Karena aku tahu dia gajinya tuh tinggi banget. Biasanya kan orang resign gaji tinggi, ya pasti dapat tawaran lebih bagus kan, dengan gaji yang lebih bagus. Nah, ternyata dia tuh cukup idealis lah, pingin ngajar matematika gitu. Iya. Nah, aku juga lagi bikin bimbel matematika, jadi Nemu ya. Ketemu kayak random banget sih. random banget, Merasa pas kayak banget. Gila lu all in berarti tuh ya. all in. All Ini in kita ya. all in Gua sekarang. resign dulu sebelum ada Jerome. All in semesta itu. All in semesta. Bagus.